Untuk seluruh mahasiswa BK yang ada di Indonesia yang masih bertanya, apa itu IMAPKIN? Untuk apa IMAPKIN? Apa manfaatnya IMAPKIN bagi kami, atau kenapa IMAPKIN itu ada? Waktu sosialisasi PD IMAPKIN Jabar Banten, sosialisasi akbar TA, saya menjelaskan bahwa kenapa IMAPKIN ada. Alasan IMAPKIN ada itu ada dua. Yang pertama karena lingkungan, yang kedua karena akses. Lingkungan dan akses. Yang pertama lingkungan. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang satu gairah dalam keilmuan bimbingan dan konseling. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang haus akan ilmu di dunia bimbingan dan konseling. Itu di IMAPKIN kita mendapatkan lingkungan. Gak ada satupun yang pernah saya dengar ya dari kawan-kawan IMAPKIN itu merasa salah jurusan, merasa dirinya itu kayaknya bukan di BK. Gak ada yang kayak gitu. Saya melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang merasa BK itu passion kita, BK itu gue banget gitu. Nah dari situlah yang membuat saya lebih mencintai bimbingan dan konseling, karena orang-orang yang ada di IMAPKIN mereka cinta terhadap bimbingan dan konseling. Di IMAPKIN kita juga dihadapkan pada lingkungan yang mendukung untuk berkembang. Misalkan kita hadir dalam suatu acara, misalkan di BK kampus yang ada di Bandung tuh, atau kita menghadiri seminar yang ada di Jogja atau Jakarta dah, atau Padang lah, pokoknya kampus-kampus yang menyediakan kuliahan bimbingan dan konseling yang dibilang bagus-bagus lah istilahnya. Nah dari mereka kita belajar, lah kampus ini aja bisa, kenapa gua enggak, kenapa kampus kita enggak gitu. Lah sistem perkuliahan, sistem pengorganisasian, sumber daya mahasiswa, dosennya baik-baik di kampus ini, kenapa kampus gua enggak. Nah dari situ kan jadi evaluasi, perbandingan. Dari kunci lingkungan itulah kita mendapatkan hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Kan kata Muhammad Asad tuh dalam buku Notes from Qatarnya, membandingkan diri dengan orang lain itu baik selama niatnya untuk perkembangan diri, ya kan? Makanya di sini di IMAPKIN mendapatkan kunci lingkungan itu adalah suatu anugerah. Oke, selanjutnya yaitu akses. Kalau kata Milton Berle di dalam buku Renat Kasali yang Disruption-nya tuh 2017, if opportunity does not knock, build a door. Kalau peluang itu nggak bisa diketuk, maka bangunlah sebuah pintu. Dan IMAPKIN adalah pintunya. Akses. IMAPKIN kita mendapatkan akses. Iya, saya tahu saya bukan siapa-siapa di BK, atau saya mendapatkan mungkin kekurang beruntungan latar belakang saya. Bukan kurang beruntung, mungkin latar belakang saya nggak sebegitu megahnya, nggak sebegitu kerennya dengan latar belakang siswa BK lainnya di kampus-kampus lainnya. Saya nggak punya prestasi apa-apa, ya orang biasa lah yang kuliah di pelosok mungkin ya. Tetapi dengan akses ini saya bisa mendapatkan ilmu, saya bisa mendapatkan pengalaman, saya bisa mendapatkan hal-hal yang didapat oleh mahasiswa BK di kampus-kampus besar, Bandung, Jakarta, Jogja. Ya saya mendapatkan hal-hal itu dari mereka. Dengan akses kita mendapatkan wawasan yang lebih luas terhadap bimbingan dan konseling ini. Kan kalau kata Rena Kasaya juga, perubahan justru diciptakan oleh mereka yang suka berpergian. Dengan akses kita bisa melihat apa yang orang-orang tidak melihatnya. Makanya kenapa saya ajak kawan-kawan untuk IMAPKIN itu, agar kalian melihat bagaimana sistem perorganisasian, perkuliahan dan lain-lain itu yang bagus, yang efektif. Gak merasa benar sendiri di kampus kita, gak merasa ini loh yang benar, karena kalian belum melihatnya aja. Di luar tuh lebih efektif gitu maksudnya. Tuh dari kunci akses kita mendapatkan hal-hal yang kita tidak duga. Dan kedua kunci ini, lingkungan dan akses, kalau digabungkan itu akan mengkerucut, dapatkan benang merahnya,
yaitu apa? Rasa cinta kita pada jurusan dan kampus kita. Inilah yang terpenting. Dan inilah yang didapatkan dari IMAPKIN. Kita lebih cinta pada jurusan, lebih cinta pada bimbingan dan konseling, lebih cinta pada kampus kita, kampus Untirta. Apa sih definisi cinta? Mungkin ada yang beranggapan bahwa cinta itu nyaman, dihargai, terus udah gitu aja, berpelukan. Ya enggak juga. Apa sih yang biasanya kita lakukan setelah kita cinta? Kita udah gak pedulin diri kita lagi. Seluruh raga, seluruh jiwa dan raga, pikiran dan perasaan kita curahkan untuk objek yang kita cintai, betul kan? Semakin kita cinta pada objek yang kita cintai, semakin besar pengorbanan kita kepada objek yang kita cintai itu. Kita menginginkan hal-hal yang baik terjadi pada objek yang kita cintai. Bukan berarti cuma nyaman aja ya. Contohnya nih ya, orang cinta sama Indonesia, kita dilahirkan di sini, kita dibesarkan di sini. Apakah dengan cuman hidup, lalu kerja, lalu gak berbuat apa-apa untuk Indonesia itu bukti kita cinta sama Indonesia? Tidak. Orang cinta Indonesia itu seharusnya memberikan masukan, berbuat sesuatu, berkorban untuk Indonesia, berkorban untuk negara ini, keluar negeri membawa nama baik Indonesia. Pokoknya kita udah melupakan apa untungnya bagi kita, udah melupakan hal-hal yang oportunis lah istilahnya. Semuanya kita curahkan pada objek, pada Indonesia. Itu orang yang cinta pada Indonesia. Nah, bagaimana halnya kalau misalkan kita cinta pada jurusan dan kampus kita? Maka seluruh raga kita, seluruh jiwa, raga, pikiran, dan perasaan kita curahkan pada jurusan dan kampus kita. Itulah yang saya rasakan saat ini. Setelah aktif di IMAPKIN. Setelah berproses, pertama ikut-ikut doang karena diajak. Terus tiba-tiba saya diajak untuk musda, pernah janji itu juga. Lalu jadi ketua, karena jadi ketua kewajibannya itu aktif di organisasi dan juga berkontribusi di mana-mana. Dan itulah proses saya mencintai jurusan bimbingan dan konseling Untirta. Apa buktinya kalau saya cinta? Mungkin kawan-kawan saya udah pada tahu bahwa sebelumnya saya itu olok-olok banget, kurang fokus terhadap perkuliahan. Mungkin sekarang juga masih ada kebawa-bawa dikit lah, males-malesan, gak jelas lah kuliah untuk apa, suka ngikutin gaya orang, kayak ayah tiri baik waktu itu, gak tahu tujuannya untuk apa. Saya kuliah itu untuk apa? Karena objek yang saya cintai itu adalah diri saya sendiri waktu semester 1. Tapi ketika mulai IMAPKIN, objek yang saya cintai berubah menjadi IMAPKIN. Objek yang saya cintai berubah menjadi bimbingan dan konseling Untirta. Saya membawa nama baik BK Untirta kemana-mana. Akhirnya apa? Pengen gitu memajukan nama baik BK Untirta. Ya saya berusaha keras agar gimana caranya nama baik itu ada, mencuat di mana-mana. Salah satunya itu saya ikut lomba cerpen, nggak cuma di Untirta waktu itu, di UPI, di Alkolam. Ya walaupun nggak ada yang menang. Terus lomba esai, Alvin tuh belum pernah ikut esai yang dilombakan, apalagi cerpen juga nggak ada. Ikut lomba esai di Unmul, Universitas Mula Warman, Kalimantan, karena pengen ikut Rakernas IMAPKIN dan membawa nama baik BK Untirta. Kan mahal tuh ke Unmul, ya mau nggak mau kita harus bisa masuk 10 besar agar dapat presentasi dan dibawa ke sananya langsung. Tapi gagal juga. Iya, lomba ini juga, lomba esai di UHAMKA, judulnya konselor di era destruksi. Itu saya minta bimbingan kepada dosen-dosen walaupun masih kurang diapresiasi gitulah. Tapi tujuan saya satu, saya udah nggak mikirin apa latar belakang saya sukanya apa. Saya ingin mengabdikan diri pada BK Untirta. Itulah yang saya dapat di IMAPKIN, rasa cinta pada jurusan dan kampus. Dan terakhir, usaha saya saat ini untuk memajukan nama baik BK Untirta adalah memenangkan Porseni.
FKIP Untirta. Saya baru belajar basket ini waktu semester 6. Saya merasa BK di sini diremehkan gitu terhadap jurusan-jurusan lainnya. Saya melihat BK di Jogja tuh besar sekali gitu, menang lomba futsal, terus ngadain acara-acara futsal, punya kebanggaan gitu menjadi mahasiswa BK karena BK-nya tuh diperhitungkan oleh kampus, diperhitungkan dengan jurusan-jurusan lainnya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya jurusan BK, oh jurusan BK gitu kan, jadi oh iya jurusan BK gitu, jadi ada kebanggaan. Lah kalau kita misalkan jawab dari mana, dari jurusan BK, oh jurusan BK kampus C ya, udah gitu doang. Makanya dari semester 6 tuh hampir setiap minggu saya latihan basket. Walaupun ini nggak ada relevannya dengan akademik ya, tapi ini adalah salah satu upaya saya untuk menjaga nama baik bimbingan dan konseling Untirta. Karena IMAPKIN membawa kita pada cinta dan pengabdian. IMAPKIN tentang cinta dan pengabdian. Itu dia. Semangat.